Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 3 yang hebat. Pagi selalu yes yes yes, tak pernah no no no. Selalu yes yes yes, tak pernah no no no. Selalu yes, tak pernah no. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa, tambah semangat, tambah ceria. Allahu Akbar. Berjumpa lagi dengan Ibu Guru. Kemarin kalian sudah belajar tentang wujud benda. Nah, wujud benda sendiri itu terbagi menjadi berapa? Ya, terbagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, yaitu tentang benda padat dan benda cair dan sifat-sifatnya. Yuk, sebelum kita mulai materi, kita tepuk semangat dulu ya nak. Tepuk semangat. 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 Hei semangat. Hei semangat. Hei semangat. Hei semangat. Anak-anak, yuk kita baca wacana benda padat. Salah satu wujud benda antara lain adalah padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu, seperti batu, pensil, dan kursi. Itu merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat ya? Yuk kita cari tahu sifat benda padat tersebut dengan cara melakukan pengamatan sebagai berikut. Yang pertama, amatilah benda-benda padat yang ada di sekitar rumah kalian atau di lingkungan kalian. Lalu kalian tulis sifat benda-benda padat tersebut berdasarkan pengamatan kalian. Nah, waktu di kelas 2 kalian sudah belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu dibagi menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Mengetahui sifat benda padat. Nah, untuk mengetahui sifat benda padat, di sini kalian bisa melakukan bersama teman-teman atau keluarga kalian dengan cara kumpulkan benda-benda padat di sekitar rumah kalian atau sekolah. Bahan dan alatnya yang harus dipersiapkan adalah yang pertama ember, kedua gelas, ketiga kantong plastik. Untuk selalu langkah percobaannya, pertama masukkan benda yang kamu kumpulkan di dalam ember. Kemudian kamu masukkan lagi ke dalam gelas dan terakhir masukkan ke dalam kantong plastik. Yang kedua, catat hasil percobaan kalian ke tabel di bawah ini. Nah, benda yang pertama kita amati adalah pensil. Nah, pensil di sini kita masukkan ke dalam ember, lalu kita masukkan lagi ke dalam kantong plastik. Nah, apakah pensil ini berubah sesuai tempat atau pensil ini tetap walaupun tempatnya berubah? Nah, tentu pensil ini tetap walaupun berubah, walaupun tempatnya berubah, walaupun tempatnya berpindah-pindah. Makanya di sini Ibu silang. Apakah pensil ini bisa digenggam? Iya, tentu pensil itu bisa digenggam. Makanya di sini tidak digenggam, Ibu silang. Lalu benda selanjutnya batu, buku, penghapus, dan tas. Nah, batu di sini apakah dia ketika dimasukkan ke dalam ember lalu ke kantong plastik lalu ke dalam gelas, apakah berubah sesuai tempat atau tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, tentu batu juga sama, tetap tidak akan berubah walaupun dia berpindah-pindah tempat. Apakah bisa digenggam? Ya, tentu batu bisa digenggam. Ibu checklist di sini. Lalu ada buku. Buku di sini kita masukkan ke dalam ember, ke dalam baskom. Nah, apakah di sini dia berubah sesuai tempat atau tetap walaupun tempatnya berubah? Ya, di sini ya tentu buku tetap ya walaupun tempatnya berubah-ubah. Bisa digenggam? Tentu bisa digenggam. Selanjutnya penghapus.
Apakah penghapus ini berubah sesuai tempat atau tetap walaupun tempatnya berubah? Tentu tetap dia tidak akan berubah-berubah walaupun berpindah tempat. Begitu juga bisa digenggam. Tas apakah berubah? Ya, tentu sama ya. Tas itu tetap dia tidak berubah walaupun tempatnya berbeda. Bisa digenggam? Tentu tas bisa digenggam. Nah, itu adalah contoh-contoh sifat benda padat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita loh anak-anak. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda-benda lain yang termasuk benda cair. Ya, yang termasuk benda cair anak-anak di sini adalah contohnya minyak goreng, bensin, madu, saus, kecap, susu, sirup, air teh, dan lain sebagainya. Itu termasuk benda cair. Dan ternyata bumi kita terdiri dari 70% air laut anak-anak. Dan tubuh kita merupakan terdiri 2/3 cairan anak-anak. Pernahkah kamu melihat air yang ada di dalam gelas itu tumpah anak-anak? Tentu pernah ya. Nah, bagaimana bentuk air tersebut? Maka bentuk airnya akan kenapa ya anak-anak? Kalau tumpahnya ke lantai, ya maka bentuknya berceceran di lantai ya. Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air yang ada di dalam gelas? Tentunya berbeda ya anak-anak. Kalau air di dalam gelas itu bentuknya seperti gelas. Tapi kalau tumpah itu bentuknya mengikuti air itu tumpah. Kalau tumpahnya di lantai, air tersebut bentuknya mendatar seperti lantai. Itu tadi benda cair ya anak-anak. Nah, anak-anak, ayo kita mengetahui sifat-sifat benda cair. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah air dan minyak goreng. Yang kedua, ember. Yang ketiga, gelas. Yang keempat, kantong plastik. Nah, bagaimana ya Bu cara membuatnya? Nah, cara membuatnya, langkah-langkahnya yang pertama masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas. Yang terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Nah, anak-anak, ketika kalian memasukkan air ke dalam ember, maka bentuknya seperti apa anak-anak? Ya, bentuknya seperti ember. Ketika kalian memasukkan air ke dalam gelas, ya bentuknya seperti gelas. Ketika kalian memasukkan air ke dalam kantong plastik, ya bentuknya seperti kantong plastik. Begitu juga dengan minyak goreng ya anak-anak. Nah, di sini Bu Guru punya tabel percobaan. Nah, di dalam tabel ini ada nama-nama benda cair. Apa saja ya yang kalian teliti? Contohnya di sini Bu Guru punya air, minyak goreng, kecap, bensin, madu, dan lain sebagainya. Kalian bisa minta tolong kepada orang tua kalian untuk menyiapkan benda-benda cair untuk kalian amati. Nah, yang pertama adalah air. Apakah air itu bentuknya berubah sesuai wadahnya ketika dipindah-pindah tempat atau tetap bentuknya? Misalnya air dimasukkan ke dalam gelas, lalu dituang ke dalam ember. Apakah bentuk air tersebut berubah atau tetap? Nah, pasti bentuk air tersebut berubah mengikuti wadahnya. Jika air tersebut dimasukkan ke dalam ember, maka airnya bentuknya seperti ember. Jika air tersebut dimasukkan ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Nah, apakah air itu dapat digenggam atau tidak dapat digenggam? Ya, air itu dapat digenggam atau disentuh ya, Nak. Lalu minyak goreng.
Nah, minyak goreng juga sama seperti air. Bentuknya sesuai wadahnya. Lalu dapat digenggam ya, atau disentuh. Lalu kecap. Ya, kecap itu bentuknya berubah-berubah ya, Nak. Sesuai dengan wadahnya. Dan bisa disentuh atau digenggam. Nah, begitu juga dengan bensin. Sama. Bentuknya sesuai dengan wadahnya dan dapat digenggam atau disentuh. Lalu madu. Madu juga sama. Madu di sini bentuknya sesuai dengan wadahnya. Jika berada di botol, maka bentuk madu seperti botol. Jika madunya dituang ke dalam gelas, maka bentuknya seperti gelas. Dan madu juga dapat digenggam atau disentuh. Nah, ini adalah contoh-contoh sifat benda cair ya, anak-anak. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin ya menuntun sepeda sampai ke sekolah? Nah, dari rumah ke sekolah 30 km. Baru 2 meter ban sepedanya bocor. Maka berapa ya jarak yang harus ditempuh Udin untuk menuntun sepedanya sampai di sekolah? Berarti di sini kita bisa kerjakan 3 km dikurangi 2 meter. 3 dikurang 2 berapa ya? Ya, sama dengan 1 km. Jadi jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai di sekolah adalah 1 km. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut ya? Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah berapa kilometer. Jadi di sini titik kilometer sisa jarak yang ditempuh bus tersebut ada berapa? Nah, caranya maka kita cari tahu dulu nih anak-anak. Kita ubah mana satuannya yang belum kilometer. 130 sudah kilometer. Yang belum kilometer adalah 50.000. Nah, 50.000 ini masih meter anak-anak, maka kita cari dulu di sini. 50.000 meter sama dengan berapa kilometer ya? Nah, kita bagi dulu anak-anak. 50.000 dibagi 1.000 sama dengan berapa kilometer? Nah, 1.000-nya dari mana Bu Guru? Dari 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Lalu sama-sama punya 0 nih anak-anak. Kita coret saja ya. Jika di sini nolnya dicoret 1, maka dicoretnya di sini juga 1. Jika di sini coretnya 2 atau 3, maka di sini juga dicoret 2 atau 3. Nah, sekarang ketemu pembagian baru. 50 dibagi 1 sama dengan 50. Nah, kita tulis di sini. Berarti 50.000 meter itu sama dengan 50 km. Berarti 130 km dikurang 50 km ya sama dengan 80 km. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan. Ada yang membantu tenaga. Ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Pekerjaan
cepat selesai karena dilaksanakan secara bergotong royong. Gotong royong membantu masyarakat saling bahu-membahu untuk menolong satu sama lain. Gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Nah, anak-anak, oleh karena itu kita harus saling bergotong royong. Nah, siapa yang di sini yang suka bergotong royong, yang suka membantu di rumah, di lingkungan maupun di sekolah? Contoh gotong royong itu dapat dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah. Contoh di lingkungan tempat tinggal seperti memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, membersihkan selokan. Lalu contoh gotong royong di rumah seperti membersihkan rumah, merawat tanaman, membersihkan alat makan. Lalu contoh gotong royong di sekolah seperti membersihkan ruang kelas, membersihkan taman sekolah, dan mengerjakan mading sekolah. Nah, itu adalah contoh-contoh gotong royong ya, Nak. Alhamdulillah, cukup sekian materi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Salam semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok hari, anak soleh dan soleha Bu Guru.